Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ratu Eka Mariati, guru fisika SMA Negeri 1 Cibombong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hukum Kirchhoff. Masih lanjutan tentang materi kita listrik statis. Ya. Apa sih itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang kelistrikan ke dalam dua bagian yang bunyinya dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir itu tidaklah berubah. Jadi, pada satu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang itu sama besarnya dengan laju muatan listrik yang meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, Kirchhoff menyimpulkan bahwa dengan hukumnya bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan, atau dirumuskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa yang masuk adalah I1 dan yang keluar adalah I2 dan I3, maka yang masuk itu adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selain hukum satunya, Kirchhoff juga mengembangkan hukum duanya. Nah, di hukum kedua ini menyatakan bahwa jumlah tegangan, jumlah E, GGL sumber arus dengan jumlah penurunan tegangan itu sama dengan 0. Ya, di sini bisa kita lihat, di sini ada sebuah rangkaian yang memiliki dua putaran, dua loop gitu ya, perbedaan arusnya. Dan di sini menyatakan ketentuannya masing-masing. Jadi jika kalian ingin mengerjakan suatu rangkaian ini, yang pertama adalah berikan nama atau nomor di setiap simbol yang tercantum di dalam sebuah rangkaian. Yang kedua adalah tentukan arah loop di setiap rangkaian ini. Kalau rangkaian tertutup ini ada 3, maka arah loop yang kita berikan itu ada 3. Kalau ada 1, ya berarti hanya ada 1. Yang ketiga adalah tentukan arah arus. Nah, seperti ini bisa kita lihat arah arus. Ya, arah arus di sini bisa kita lihat bahwa di sini arus yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3, yang keluar dari titik percabangan itu adalah I3. Sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff ya. Tadi menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Setelah menentukan titik arah arus, kemudian ada satu ketentuan lain lagi ya untuk melakukan suatu perhitungan. Yang pertama adalah jika arah arus, ini itu melewati suatu rangkaian tertutupnya itu searah dengan arah loop, maka nilai arah arus ini bernilai positif. Sedangkan jika arah arus melewati rangkaian tertutup ini berlawanan arah dengan arah loop, maka arah arus negatif. Selanjutnya adalah arah loop ini akan menuju kutub positif. Di situ menyatakan maka nilai tegangan akan bernilai positif. Sedangkan arah loop yang menuju kutub negatif, maka tegangan akan bernilai negatif. Kalau pada gambar ini bisa kita lihat, ini arah loopnya menuju kutub positif, kutub negatif. Jadi nilai E-nya itu nilainya negatif. Sedangkan yang ini menuju kutub negatif juga, berarti nilai E-nya adalah negatif. Kalau yang E2 ini menuju kutub positif. Seperti itu ya. Di sini bisa kita lihat gambarnya.
Di sini menunjukkan arah loop. Kalau dia searah jarum jam, ya. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Ya. Dia IR, nilai IR, perkalian IR akan menjadi positif jika dia searah dengan arah jarum jam. Kalau dia negatif, dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dan E akan bernilai positif jika menuju kutub positif, dan E akan bernilai negatif jika menuju kutub negatif. Di sini ada contoh soal. Ada 2 buah loop. Yang pertama kita beri nama dulu, ini rangkaiannya. Di sini diketahui E1 sama dengan 16 volt, kemudian E2 sama dengan 8 volt, E3 sama dengan 10 V, R1 sama dengan 12 ohm, R2 6 ohm, R3 6 ohm. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya kuat arus. Gitu ya. Jadi untuk menentukan arah loop dan arah arus ini itu bisa kita tentukan dengan sendirinya. Ya, bebas. Tidak ada aturan tersendiri dalam menentukan arah arus maupun arah loop. Yang jelas untuk menentukan arah arus itu konsepnya adalah konsep hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dari soal ini bisa kita jawab seperti ini. Yang pertama adalah ketentuan dari hukum 1 Kirchhoff yang seperti apa. Kemudian penyelesaiannya yaitu masing-masing terlebih dahulu. Pertama dengan loop 1, yang kedua dengan loop yang kedua. Setelah itu dieliminasi dan substitusi. Setelah didapatkan eliminasi dan substitusi, maka kita akan mendapatkan nilai arusnya. Yaitu di sini 1 ampere. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat bertemu kembali dengan saya pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.